Selamat datang di Capcay, cakap-cakap skena bareng Gucai. Untuk nikmatin podcast ini kalian nggak perlu nengok visualnya karena kami juga nggak melakukan gerakan-gerakan yang harus kalian lihat. Kali ini aku bareng sama Bang Fuad, The Fuse and Fuse. To Fuse and Fast. Gitulah. Aku nggak pandai cara bacanya, Bang. Aku TFAF aja, TFAF. ya, aku biasa bilang sama si Alam tuh TFAF. TFAF, ya. Si Alam vokalisnya bandku. Oh, iya. Gitu. Kayak mana Bang Fuad, sehat? Alhamdulillah sehat. Bang, ini kan Bang dari yang ku baca-baca, ku dengar-dengar. Apa nih? TFAF ini band Aceh, Bang. Iyalah, dari Aceh lah. Base kita di Banda Aceh. Base-nya di Banda Aceh. Cuman ada juga orang bilang, kemarin sempet tuh orang mikir kita tuh band Bali satu lagi band Medan. Karena waktu dicek Instagramnya kok kayaknya sering main di Medan daripada di Banda Aceh. Gini, oke lah, band Medan masih dimaafkan. Band Bali nih maksudnya apa nih? Kenapa jadi ke band Bali nih TFAF nih? Gak tau, kemarin ada yang DM, dia udah lama follow IG kita, follow-followan juga kan. Dia sering kayak cover-cover lagu gitulah, cover vokal lagu gitu. Jadi waktu dia lihat kita, loh kok lagi main di Padang, dia bilang, "Bang, jauh juga dari Bali Bang ya," gitu. "Hah? Maksudnya siapa yang dari Bali? Base di mana Bang?" "Di Banda Aceh." "Waduh Bang, aku kira band Bali Bang," kata dia. Padahal sebenarnya di bio udah ada, mungkin ya lagi nggak sempet dia cek aja. Yang DM ini orang Bali berarti? Aku nggak tahu dia orang mana. Tapi kita dikira memang band Bali sempet. Oh gitu-gitu. Jadi TFAF ini Bang, udah berapa lama umurnya Bang? TFAF itu di Januari ini setahun. Tapi aku tepatnya tanggal berapa aku lupa sih, karena bandnya kebentuk di Januari 2022 kan. Pandemi itu kalian buat? Iya, lagi suntuk awak ya kan. Hobi yang lain nggak apa ya, kok udah hobi motor, hobi ini, tapi kayaknya kok nggak. Ada yang kurang. Aku aja lah kawan-kawan aku kan, yang band yang nggak jalan lagi. Ayo bikin band gitu. Comot-comot lah ya. Comot-comot. Kebetulan tapi beberapa personil aku band sebelumnya juga nggak jalan kan. Jadi akhirnya kita udah bikin band, tapi kita nggak kepikiran kayak mau seriusin, tapi harus ada karya sendiri gitu. Pada saat itu waktu band terbentuk, ya udah kita bikin double single. Nggak tahu mungkin lagi rezekinya ya, waktu itu tiba-tiba kita kayak dapat tawaran main ke Siantar. Tapi terus beberapa kawan-kawan di Medan kayak Bang David, Fingerprint atau Bang Lepot, Dodo semua, "Wih, jauh loh itu Siantar," gitu. "Kenapa nggak sekalian kalian weekend tour aja gitu?" Ya udah, akhirnya kita coba minta bantuan kawan-kawan di Medan, ada nggak titik tambahan kira-kira yang bisa kita lewatin. Akhirnya dapatlah kita di Medan sama Tebing Tinggi. Jadilah TFAF itu band yang dengan double single cuma 2 langsung weekend tour ke Sumatera. Jadi setelah kita launching lagunya langsung weekend tour kita ke Sumut. Biasanya kan Bang, orang yang tour biasanya itu kan promosiin albumnya. Ya. Berarti Abang berani cuma 2 singlenya aja? Iya, sebenarnya kayak apa ya? Mungkin kita tuh bisa dibilang TFAF nih kumpulan trauma dari band-band sebelumnya gitu. Jadi ya udahlah, jadi anak-anak yang mikirnya tuh pada saat itu mungkin di band-band sebelumnya kita harus nunggu EP, nunggu ini kelamaan kan turnya, takut apinya tuh redup, setelah padam. Sedangkan sebelumnya kan belum pernah cobain tour. Akhirnya ke anak-anak, ya udah sikat aja yuk. Sekalian kita biar tahu pengalaman di tour gitu. Betul. Ya udah sikat aja cah kira. Jadi kenanya project inilah ya, balas dendam lah ya, project sakit hati lah ya. Sakit hati enggak juga sih, cuman maksudnya Balas dendam, oke lah, project balas dendam. Balas dendam enggak juga, Cai. Gini, balas dendam maksudnya gini, mungkin di band yang lama ada visi misi yang enggak kesampaian. Nah, dibalaskanlah di band ini, itu maksudku. Iya, bahasanya Gitu. mungkin gitulah. Iya. Balas dendam itu kan tidak harus apa istilahnya? Enggak harus kayak film India gitu ya. Iya, enggak harus. Jadi selama setahun dibentuk nih Bang, TFAF itu lagu udah album tapi kan kemarin aku tengok ada CD kan. Oh iya, enggak kaset. Kaset. Ya, enggak di tahun ini di tahun kemarin tuh TFAF cuma ngeluarin double single, terus mini album. Kita ada bikin EP. Berapa? Itu track fullnya ada 5. Oke. Terus ada intro outro jadi 7 lah. Oke. Jadi cuma selingan gitu ya. Total kalau semua kita bikin playlist gitu di Spotify 9 lagu udahnya selama setahun. Mantap. Setahun itu 9 lagu itu produktif loh tuh Bang. Antara produktif sama nggak ada kerjaan mungkin ya. Bikin kan, lagu aja lah COVID gitu. juga Bang. Iya sih. Sebenarnya kan sisi baik dari COVID itu kita jadi lebih produktif Bang. Nggak Iya. bohong lah, kalau itu nggak bohong Iya. lah, gitu kan. Betul. Ada orang yang sibuk menyelamatkan diri di situ, ada juga yang udah selamat dirinya, ya udah dia berkarya gitu loh Bang, kan? Benar Cai. Jadi dari 9 lagu yang udah dirilis sama TFAF, lagu apa yang paling Abang sukain?
eh Hampir semua lagu TFF suka sih karena Kasih aku dua. karena aku yang bikin lirik kan. Iya, kasih aku dua. Tapi yang aku paling suka itu yang pertama di double single sih. Double single itu kita ada bahas kill rapist and pedophile gitu. Jadi kita strike aja gitu untuk mungkin untuk rapist atau pemerkosa atau yang pedofil gitu. Memang jangan dikasih ampun karena udah layaknya tuh udah kayak kanker bagi kemanusiaan. Dia kan merebut ini ya, Cah ya. Kemerdekaan orang lain ya, masa depan orang lain. Jadi ya bukan masalah HAM, cuman maksudnya ya kalau menurut pandangan TFAF tuh orang-orang kayak gitu memang harus dihilangin aja. Jadi ada efek jerah untuk yang lain kan. Betul. Yang lagu kedua sih Kasih nama judulnya jadi nanti kalau orang mau dengar. Oh iya. TFAF yang ini nih kesukaannya dari Bang Fuad gitu. Oh ya, kesukaan aku sih Kill Rapist and Pedophile. Satu lagi itu lagunya apa ya? Ya apa? Jadi orang mau dengar, oh ini lagu yang disukain sama Bang Fuad nih, oh ternyata sama nih aku sama dia seleranya. Oh gitu. iya. Aku mau punya pendengar aku sama narasumber aku tuh lebih kayak punya relevansi walaupun nggak banyak. Oh ternyata kami dengar lagu ini. Oh iya. Seperti itu. Satu lagi itu mungkin dari EP itu Erase the Hate judulnya. Erase the Hate itu kan hilangkan kebencian. Oke. Jadi kalau boleh cerita sedikit lagunya tuh soal kayak gini, Cai. Kita tuh kan nggak bisa pilih kita tuh lahir dari mana. Betul. Awak nggak bisa pilih jadi orang Aceh, Gucai nggak bisa pilih dari orang Sumut, orang Minang. Maksudku ya kenapa kita harus bermusuhan soal agama gitu juga. Toh sama-sama hirup oksigen, sama-sama hidup di bumi kan. Iya, sama-sama kena nasi ya. Iya kan? Itu dia itu. Terus kan Bang, kalau lagu yang nggak Bang sukain apa di TWF? Satu aja, jangan nggak usah sampai dua. Mungkin lagu yang paling kurang aku suka Sisa Api sih judulnya. Karena bahasa Indonesia? Bukan, karena bosan dah poinnya. Tapi orang itu pula yang nyantol. Iya. Itu yang single pertama tuh. Betul. Iya. Beberapa kawan yang aku tanya itu ada nggak lagu yang kalian gak suka di band? Ada, dan itu lagu yang paling sering dibawa. Dan itu terjadi juga sama aku Bang. Oh itu juga lagu ya? Yang gak di Sendok Garpu ya? Iya, yang aku nggak sur nggak apa itu ya lagu yang sering dibawain lebih kayak aduh bosan udah 10 tahun bawa ini, bahkan kemarin main sama ini kan Cejuter 11 tahun mikir banget bosan kali gitu kan. Orang gini gak ada bosan-bosannya. Cuman kayak mana itu pula lagu yang bikin naik. Jadi itu naik denial kan. Dan sebenarnya juga kayak Sisa Api itu lagu yang memang untuk aransemennya tuh nggak dipikir kali sebenarnya. Iya kan Bang, lagu yang dikerjain spontan aja. Iya. Itu nggak apa istilahnya ya. Kita nggak bakal nyangka ternyata lagu itu bisa bertahan. Bahkan itu aja diminta orang. Itu benar, mungkin gini lah, setiap lagu ada pendengarnya masing-masing. Betul. Ya akan menemukan pendengarnya sendiri. Ya, betul. Ini lagu semakin niat aku buat semakin malas orang dengarnya kan. Kok teknikal kali, kok jago kali, kawan-kawan awak nih nggak mau dengar. Lucu kali pikir itu. Jadi ini kan berarti tahun kedua nih Bang, 2023 ini tahun kedua nih Bang. TFF enggak, baru setahun ini. Oh ini setahun? Iya, baru setahun. Jadi progres untuk TAF Bang. Apa saat ini setelah EP kan, setelah total lagu 9 lagu, ada nggak progres yang lagi dikerjain saat ini? Tahun ini yang lagi kita kerjain mungkin ini lagi workshop lagi untuk EP lagi. Mungkin kalau semuanya sesuai mood board kita, bulan 3 ini kita bakal recording lagi. Kita bakal keluarin EP lagi. Terus untuk promonya nanti kalau lancar semua setelah lebaran di bulan 5 kita bakal tur di sekitaran Pulau Jawa. Kalau memang lancar Bali sekalian. Iya, nanggung juga lagi kan. Timelinenya sementara seperti itu sih. Paling untuk secara rencana jangka pendek itulah Cai. Tapi kayak gini Bang, aku dari dulu ya sering juga sepanggung sama band-band Banda Aceh. Banda Aceh itu kan banyakan metalnya kan Bang. Iya. Abang harus akuin itu. Iya, dominan. Metalnya Banda Aceh itu banyak. Dominan ya. Ya kan. Dan abang main di hardcore nih kan. Iya. Ya kan. Dan kalian berani masa metal aja. Ya kan. Iya. Jadi gini Bang, sebelum abang di TFAF nih, sebelumnya abang ada nggak band gigs abang? Sebelum TFAF. Oke, kalau aku cerita sedikit tuh dulu aku di Jogja itu punya band popang malah. Itu kayak Forever Strong, kayak Set Your Goal. Kayak kami juga dong berarti. Oh iya dulu ya. Itu akar kami juga itu. Iya, itu tapi harusnya 2012 itu kita launching, tapi pada saat itu aku harus balik ke Banda Aceh, basisku keterima kerja di Malang. PNS. Gitaris. Enggak di bank, terus basisku balik ke Bekasi. Drummerku tinggal di Jogja. Akhirnya ya udah kita gagal launching, tapi albumnya udah ada.
udah 10 lagu. Akhirnya 2016 tuh sama sama basis aku itu diupload ke SoundCloud. Dia minta izin gitu, udah rilis aja lah dari sendiri gitu karena kasihan kan ya. Betul. Terus setelah itu di 2018 kalau nggak salah aku sempat bikin band kayak chaotic gitu kan, hardcore gitu kayak Convert. Cuman ya udah ada 4 lagu lah. Mau nunggu album juga baru tur. Cuman mungkin sembari perjalanan ya karena mungkin kita kesibukan masing-masing yang nggak jalan. Akhirnya baru bikin TFAF. Oh gitu. Berarti ada 2 band abang sebelum TFAF ini. Oh iya. Tapi jarak dari yang band popang ke band yang chaotic itu agak lama itu. Lagian pun startnya pun beda bang. Karena abang di popang itu kan nggak di Sumatera. Oh iya. Pasti kan vibe-nya juga beda kan. Tapi sempat sebenarnya 2014 aku balik ke Banda Aceh, aku ngajak kawan-kawan tuh ngeband kayak Have Heart sama Champion. Cuman di Banda Aceh mungkin ya kayak kau bilang juga dominan metal ya di 2014 mungkin kawan-kawan aku mungkin pada belum masuk juga di musik hardcore gitu. Yang masuk musik hardcore pun awak nggak kenal pada saat itu karena baru-baru balik ke Banda Aceh kan. Betul. Karena aku di situ bukan senior kenanya kalau musik di situ kan lebih kayak aduh, aku mulai lagi dari nol nih kan. Baru masuk lagi. Kan mulai lagi dari nol kan, ya kan. Baru masuk lagi, betul. Tapi bang, untuk acara di Banda Aceh, ku dengar itu agak susah buat acara sana bang. Sejauh ini kebetulan aku ada clothing juga. Nama clothing itu kan Alchemist kan. Itu clothingnya dari 2011 lah. Mulai di Banda Aceh itu 2014. Selama ini aku bikin aman-aman aja sih sebenarnya. Sebenarnya gini sih. Memang kita nggak bisa kospalgat ya, artinya kayak kepala gaduh gitu kan, nggak boleh berdebat gitu. Maksudnya ketika bikin acara jelasin acaranya seperti ini, track recordnya seperti ini. Kadang-kadang untung-untungan juga ada memang beberapa acara yang memang tidak bisa dibuat karena regulasi. Tapi biasanya acara yang gede, kebetulan kayak acara aku paling sama anak-anak tuh kalau nggak skala small ya medium lah cai. Jadi masih aman lah. Kalau apalagi kayak misalnya yang musik-musik set stream ya, malah mungkin yang musik-musiknya yang cenderung mainstream atau acara yang festival gede itu yang agak susah biasanya. Tapi sejauh ini kulihat lancar-lancar aja sih sebenarnya gitu. Malah di sana karena aku mungkin sering bikin gigs musik keras gitu, masyarakat sekitaran yang di dekat venue yang aku bikin acara gitu, kadang-kadang mereka nggak nolak musik keras. Yang mereka tolak itu polusi suaranya. Makanya aku sempat berpikir sama kawan-kawan di Banda Aceh, kayaknya tuh di Banda Aceh kita perlu satu musik space yang itu kedap gitu. Jadi nggak bakal keluar kemana-mana gitu kan. Iya. Jadi orang ibaratnya ya udahlah mereka buat aja cara yang penting jangan sampai keluar nih suaranya, jangan mengganggu orang sekitar gitu-gitu segala macam kan. Karena kan aku ada juga kawan sampai saat ini aku masih komunikasi sama dia bang, drummernya Sacrifice Invent. Oh si ini Paris Farhan. Dia yang tinggal di Osmawi atau yang Medan? Dia saat ini ngekos di Medan. Oh iya kenal aku. Kenal. Kan Sacrifice Invent itu clothingku yang rilisin albumnya. Ya. Karena dia bilang gini, kami tuh dulu bang buat acara itu tiketnya goceng 10.000, 13.000, 15.000. Sekarang udah sampai 20.000 bisa kami jual tiketnya bang. Ya sekarang 35 pun ada, 40 ada di mana? Oh 40 udah ada ya di situ ya. Karena dulu kalau zaman aku ini bang main itu kan aku ada juga beberapa kawan yang anak-anak popang di sana tuh di Banda sama Loksmawe gitu. Loksmawe itu M Kidding ya? M Kidding. Ya. SIV tadi kan. Ya. Philadelphia itu mana? Oh Philadelphia Banda Aceh. Banda Aceh ya. Nah, itu kan pernah sepanggung tapi aku nggak tahu ininya kan. Cuman aku ingat kayaknya Philadelphia nih Aceh lah, post hardcore gitu ya. Metalcore lah. Metalcore. Ya. Nah, makanya aku bilang kan ini apa skenanya si Aceh ini metal semua apa gimana gitu kan. Ya. Sama bang tadi ternyata sekarang udah mulai variasi lah ya. Kalau variatif udah sekarang popangnya muncul lagi, malah ada grunge, ada juga death metal, udah ada juga yang hardcore-hardcorean. Ya dominan musik pop pasti juga. Tapi metalnya juga sekarang metalnya beragam sih, ada yang post hardcore juga, metalcore gitu, ada metalcore mungkin yang dikawinin sama eksperimental agak-agak screamo ada juga, gitu-gitulah sekarang. Subgenrenya udah banyak sekarang. Jadi secara nggak langsung kami tuh jadi mempelajari bagaimana skena di Aceh bang, ya kan? Karena kan kalau aku sih slogannya kan skena ini aja nih. Abang ibaratnya secara nggak langsung abang adalah narasumber aku pertama yang luar Medan. Oh. Jadi kami punya gambaran ternyata. Ya. Kalau skenanya di luar Medan tuh seperti ini. Ya. Jadi kan kalau berarti dari orang abang itu ngarepnya bisa punya kayak di Medan tuh dulu namanya Pitu Room, Pitu Cafe.
Oh iya 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 iya. Ikan kedap tuh. Iya 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 Kan iya karena iya kan iya. memang udah dikasih peredam segala macam, kita bisa buat acara di situ segala macam gitu kan. Berarti Aceh butuh space yang seperti itu Betul kan. space seperti itu. Ya Banda Aceh lah terutama. Kalau karena kan Aceh kan luas tuh. Betul betul. Maksudnya kalau aku mungkin yang tadi aku bilang mungkin gambaran sedikit di Banda Aceh lah. Kalau di Lok Sumawe atau kota-kota lainnya ya paling aku cuma tahu beberapa lah karena nggak tinggal di situ kan. Betul betul betul. Jadi kan Bang, kalau dari TFAF itu mainnya itu berpengaruh, maksudnya gini, terpengaruh sama band mana kalau luar? Kalau kemarin di EP pertama sih hampir rata-rata semua band hardcore anak-anak suka, ya, baik yang dulu atau yang sekarang gitu. Jadi kalau yang dulu tuh kayak Bad Brains kita dengar, Dead Kennedys dengar, cuman mungkin secara sound bukan di selera kita, tapi jadi kita ngambilnya kayak komposisinya aja, Cai. Betul. Nah akhirnya kita ramu semua, soundnya yang agak modern sekarang. Kalau kemarin sih referensi yang EP kemarin tuh di Terror ada Drain, ada Tsunami, ada First Blood, campur lah kita bilang gitu. Ada juga Dead Kennedys-nya juga ada, Bad Brains-nya juga ada gitu. Jadi kebanyakan juga band-band yang muncul di New Wave sekarang gitu. Kalau untuk referensinya hardcore, ada Malevolence juga, ada Guilt Trip juga. Jadi makanya itu kan bionya si TFAF kan float HC sound like an avocado fruit instead a genre gitu. Karena Betul. maksudnya ketika memang mungkin isinya kayak ada kawan bilang wah nih TFAF sebenarnya isinya orang-orang lama juga nih secara band aja baru. Tapi kita memposisikan tuh karena kita lahir juga di new wave hardcore yang sekarang gitu, nggak ada salahnya kita campur gitu beberapa. Cuman memang waktu awal-awal bikin double single itu kita terlalu luas mungkin karena kita masukin Municipal Waste, masukin Blacklisted, Every Time I Die. Makanya di EP kemarin kita ngajak Bang David, Fingerprint, as a music producer. Jadi kemarin setelah kita ngobrol panjang lebar, ramuan EP TFF itu 70% atau 80%-nya hardcore gitu, and New York hardcore dan lain sebagainya gitu, sisanya baru ditambahin stoner dan crossover. Makanya kok ada mungkin dengar sedikit-sedikit kan lick gitar yang agak rock and roll, stoner, southern gitu. Jadi dia variasi ya Bang. Variasi. Nggak berpatokan dia sama ibaratnya kami tuh ngobrolin ini gitu. Cuma siap Bang Fuad megang 3 influence nih, si gitarisnya megang ini dicampur jadi satu, jadi bervariasi gitu ya. Bervariasi. Nanti pertama memang agak susah sih karena ketika mungkin kan basic band yang kita dengar tuh beda-beda. Cuman di Aceh itu kan out of number, Out of number tuh maksudnya orangnya nggak rame gitu. Betul. Jadi kok yang harus ngeredam ego. Jadi ujung-ujungnya kalau aku bilang sama anak kita bikin lagu, tapi ujung-ujungnya kita balikin ke TFAF. Itu memang musiknya TFAF nggak gitu. Contohnya kayak EP sekarang. EP sekarang malah kita sedikit kerucutin untuk referensinya. Itu kita mungkin kalau Ucai pernah dengar tuh band-band kayak Trap Under Ice, ada Mind Force, ada Spirit World sama Speed lah yang lagi naik daun hardcore Australia. Jadi aku bilang sama anak-anak 4 band ini aja. Karena mungkin kita kemarin sudah bereksperimen di EP pertama. EP kedua agak ngerucutin yuk gitu. Iya, betul. Tapi kenapa nggak langsung full album? Kenapa EP lagi? Yang pertama memang kalau aku pikir gini sih, tiap band kan kebutuhan atau apa ya, internal yang tahu kan masing-masing tiap band gitu. Aku karena mungkin tadi bukan traumatis ya, mungkin pengalaman dari band sebelumnya, anak-anak pikir ketika bikin album nanti kelamaan nunggu apinya ciut udah males. Jadi anak-anak pikirnya ya udah kita bikin EP aja lagi tahun ini, mungkin album bakal di tahun depan kayak gitu. Karena maksudnya kita mau tur Jawa Bali kan, seenggaknya ada materi baru lagi. Toh misalnya nanti kita kumpulin lagunya juga, misalnya nanti ini EP ini ada 5, lagu kita ada 14 juga sebenarnya. Iya. Apakah ada niat nih campur aja lah ya EP lama sama yang sekarang ini jadi full album gitu? Apa ada mau niat kayak gitu nggak? Mana tahu Bang punya apa? Kita giniin aja supaya dalam arti gini apa namanya? EP itu kan extended play. Ya. Playnya tuh lebih panjang gitu. Ya. Apakah udah nggak usah terpisah aja EP aja kita punya 2 EP nih. Ya. Punya extended play 2 nih. Kalau itu sebenarnya teknis sih. Aku belum bisa bilang iya apa enggak. Cuman memang dari kemarin aja yang double single itu yang ke EP nggak kita masukin kan. Terpisah malah dia. Terpisah. Aku sama anak-anak kayak mikir gini maksudnya. Kok kayak nggak produktif aja ya kalau digitu-gituin ya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Biar toh misalnya nanti kita bilang di tahun-tahun yang akan datang gitu tiba-tiba ada juga label lagi yang tertarik, mungkin bukan label yang kita sekarang. Misalnya dia hubungin aku gitu, Bang bisa nggak ini kita bikin yang album yang ini kita campur tapi jadi deluxe edition, kan banyak sekarang. Ya bahasa marketingnya banyak lah itu, Cai. Ya, ada aja itu bahasa marketingnya. Maksudku zaman sekarang tuh kan ya marketing kan, TFF itu salah satu band yang gini, Cai sebenarnya.
yang memang hardcore itu kan ada batasan tertentu. Tapi kita secara marketing ngikutin tren gitu. Karena kalau memang nggak ngikutin tren, kok bakal kalau menurut TFAF itu ya kok bakal tenggelam gitu. Karena kan kayak mana bang ya, ngeband ini sama kayak jualan bang. Oh iya, band as a brand. Iya, Band makanya as a brand. memperlakukan band itu ya bagaimana jualan bang. Ibaratnya kita tuh kan jual, ibaratnya itu kan jual karya kita bang. Ya. Ibaratnya itu kapan kita iniin lagu kita nih, promosiin lagu kita nih ke ini kan, ke halayak itu ya waktu di off airnya itu kan gitu kan. Ujung-ujungnya kan kita ini kami selain manggung ini kami juga menyediakan merchandise loh. Kami juga ada album yang bisa kalian dengar loh selain kalian dengar di konser gitu ya kan. Betul. Aku pikir sebenarnya memang cara memang ngebangun untuk sellingnya tuh si band ya salah satunya tuh live experience ya, live perform gitu. Jadi penonton dapat experience-nya. Nah tinggal pilihan bandnya aja mau soft selling apa hard selling gitu. Nah itu lebih ke pilihan. Aku ada juga beberapa band yang bang ini bandnya nih jualan kali gini. Misalnya dia hard selling ya gitu, merchandise jual murah atau lain sebagainya gitu. Ya, itu nggak apa-apa, itu pilihan sebenarnya. Karena maksudnya tiap band itu kan ketika kita pandang dia sebagai brand sebenarnya ada segmentasi pasar. Betul. Nah jadi sebenarnya nggak usah diributin sih hal kayak gitu. Ya karena memang banyak kenanya. Oh ini band hardcore pun hard selling kali kan gitu. Kan ada kita pernah dengar gitu lah bang. Gak usah kita sebut siapa yang ngomong, siapa yang dikenakan, gak usah tapi ada. Ya. Hardcore kok hard selling kan gitu kan. Ya. Sampai dibilang hardcore hardnya hard selling ya. Gitu kan. Sampai digituin gitu loh. Ya. Jadi kalau menurut abang pribadi, gaya permainan abang itu kayak siapa? Maksudnya aku di luar sana. Oh kalau referensi ya. Referensi abang pribadi ya, bukan si bandnya. Kalau aku sih kalau referensi untuk perform tuh hampir rata-rata tiap band hardcore pun tontonin apa yang dia ngomongin, kayak misalnya kayak Scott Vogel dari Terror gitu, Freddie Madball, Jacob Bannon Convert, terus kadang-kadang ada beberapa vokalis Rotting Out, terus ada kayak apa ya, vokalis Speed juga aku lihat, yang kadang-kadang mana yang cocok aku adopsi. Terus sekarang aku lagi suka sama vokalis band Godhead namanya. Dia tuh namanya Brody King gitu kan. Nah si Brody King itu kayak apa ya? Ibaratnya tuh dia tuh kalau nggak salah pemain gulat ya. Jadi badannya sama kayak aku gitu kan. Tough guy gitu. Tegap ya. Jadi aku ya udah, aku kayak apa istilahnya, campur aja mana yang aku nyaman lah. Gitu aja sih. Ler, tolong Ler tanyakan minum Bang Fuad ya. Tolong Ler, izin ya. Campur-campur ya. Abang, kan di skenanya di Banda Aceh bang. Lama nggak abang di situ? Maksud aku memang dalam setahun itu ada berapa manggung abang di situ? Maksud aku apakah abang udah ngerasain ada band yang abang suka di skena itu? Atau sebelum TFAF ini abang bentuk? Itu kan berarti abang nonton dulu lah ya kan? Iya. Minta beberapa band yang abang sur di Banda Aceh bang. Berapa band? Ya terserah abang berapa yang pokoknya yang abang sur lah di Banda Aceh. Oh banyak, itu ada Purnama and the Roll Pumpkin, ada Killa the Pia, ada Tremorage, ada Brand Over, ada Hellwave, ada Dictatorship. Wah banyak, ada Psychoben, ada Threadneedle. Namanya metal ya? Ada yang itu Threadneedle shoegaze malah, band shoegaze gitu. Makasih Pak Dul. Ya. Sungkan kali ya. Ini berarti kayak Yanti di itu. Iya, ini Yanti kita nih. Ya, Tapi ini Yanto. Oh, Yanto ya. Kalau di PWK kan Yanto. Makasih ya. Ya, makasih ya. Buat kawan-kawan kalau mau duduk di sini bisa, nama warung kopinya Kisah Space, itu ada di Jalan Mistar. Jadi mereka nih sponsor kita minum nih. Minum dulu ya. Minum biar nggak kering kali kita, Bang. Aduh. Enak loh. Enak loh Kisah. Enak. Terus apa ya? Ada Kronik. Banyak di sana sih sebenarnya yang memang ini, ada Inlung itu dari Lok Semawe, ada Sacrifice in Vain, ada M Kidding. Banyak yang aku suka sebenarnya. Jadi gini Cai, sebenarnya di sana itu secara band itu kita out of number, nggak banyak. Tapi beberapa band yang memang tadi aku sebutkan itu yang memang ada karyanya. Oh, ada karyanya dan konsisten gitu. Sampai sekarang masih ada? Masih ada bandnya. Biarpun ya kadang mungkin sesekali main karena kesibukan kerja gitu ya. Tapi maksudnya itu ada gitu. Mereka tuh nggak tenggelam. Nah, ada mungkin lagi nanti dari Langsa itu ada Varians gitu. Wah banyak lah pokoknya. Pokoknya hampir semua band Aceh tuh aku suka lah. Aku dulu mikir kan bang, TFAF ini band Medan bang.
Kayak tadi kita bahas di awal kan ya. Aku mikir gini, karena abang duduk sama kawan-kawanku semua bang. Iya kan, kita jumpa di Koma, Iya, kita iya, iya, jumpa iya, iya. di Happen Well, Iya, 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 ya iya, kan? iya, iya. Oh ini abang ini yang di storyin si Anu nih bandnya The Views and Views gitu lah, aku Iya. pandai bacanya soalnya. Iya, 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 Karena iya. bahasa Inggris aku lembab. Gitu, karena aku pikir oh ini band hardcore baru nih segala macam. Makanya kan kemarin waktu kita ngobrol-ngobrol di Koma kan, aku belum ada rencana buat podcast ini. Cuman kemarin kita jumpa di apa? Karena abang bilang abang mau cabut juga kan. Iya. Nah, aku udahlah. Sebenarnya ini nggak jadwalku hari ini. Oh iya, aduh thank you Cai. Harusnya Thank you lah. Jadwalku tuh Sabtu. Iya. Sabtu, Minggu, Senin nih Iya, jadinya. iya, iya, Jadi iya. ini karena abang mau cabut, ibaratnya biar adalah satu episode band Aceh gitu. Iya, iya, Ya. iya, iya, iya. Abang lebih senang disebut band Aceh, band Medan? Apa aja sih Nggak usah, sebenarnya? yang aku mau abang tuh dalam hati abang, aku tuh pengen disebut tuh bukan band Medan, aku mau band Aceh. Mana tahu abang punya Kita pemikiran seperti pengennya itu. disebut band hardcore sebenarnya. Band hardcore ya, Band Aceh masuk jadinya ya. Band Aceh lah ya berarti ya. Iya boleh. Nah, jangan ragu-ragu bang, abang personil semua orang Aceh. Personilnya semua orang Aceh. Ya udah berarti band Aceh. Band Aceh, boleh. Tapi band ya, Banda Aceh lah. Band Banda Aceh Iya. ya. Tapi kan bang, dari kalian personil berapa orang? Kita sekarang 4. Drummer itu additional sekarang. Oh dulunya Dulu berlima, tapi ketika lagi pengerjaan EP itu mungkin karena ada kesibukan lain sebagainya gitu, drummer kita memutuskan untuk resign lah. bisa. Orang abang semua udah berumah tangga. Cuman aku sama gitarisku yang namanya Purnama. Yang berumah tangga. Ah. Gitu. Berarti dianya masih single, jadi dia mungkin masih sibuk kerja segala macam gitu ya. Ya bisa jadi. Nah, abang kenapa nggak sibuk kerja? Karena aku jualan. Iya. Dagang Clothing awak. tadi ya. Ya clothing tadi. Clothingnya di Banda Aceh juga. Clothing base di Banda Aceh. Tapi online-nya ada. Jadi Online kalau ada. Transaksi di Medan kali pun bisa dikirim dari sana. Iya. Kan? Iya. Karena aku dengar kemarin abang bilang, aku istriku yang kerja, jadi aku mau impian kali nih mikirnya kan, istri yang kerja lakinya bisa nyantai-nyantai, mau ya kan. Enggak, sama-sama kerja, cuman mungkin memang passionate biniku mungkin di wanita karir. Kalau aku memang passionnya mungkin di entrepreneur lah. Entrepreneur ya kan, jualan-jualan gitu. Kalau untuk band Medan abang ada yang abang sur nggak? Tadi kan kita udah ngomongin band Aceh. Aku mau abang sebutkan Genre apa gitu? nggak usah pakai bebas, mau dia pop, mau dia solo, mau rap segala macam. Aku pengen gini, kayak belum tadi, aku mau ada relevansi orang yang dengerin dengan yang abang dengar. Oh, oke. Aku jadi mau nyebutkan, mana tahu bang di Spotify bang ada, oh aku lagi denger ini Cai, aku lagi denger ini, aku sur sama ini. Tapi aku butuh yang band Medan. Ya, kalau band Medan tuh No One Cares. Oke, hardcore. No One Cares. Terus ada Peach, Oke, cewek-cewek semua tuh. cewek-cewek semua itu di Bandcamp saya dengan Fingerprint pastinya. Abang awak tuh. Iya. Jin aku ada dengar. Terus itu apa lagi band Medannya? In the Sky. Oh itu vokalisnya nge-rap deh. Iya. Itu In the Sky itu. Aku ada dengar In the Sky. Bentar aku ini lagi ya band Medan. Band Medan apa Sumut nih? Bebas. Sumut pun boleh. Sumut ya. Siantar berarti kena. Iya. Sumut itu 50-50 ada aku dengar. 50-50. Rantau Prapat tuh nggak salah. Jin udah tadi ya? Junda. Jin udah. Sendok Garpu udah ku wishlist tuh. Gak usah disebut itu. Aku nggak minta itu disebut. Enggak, tapi itu harus ku wishlist. Kadang-kadang ketika dengar tuh waktu ketemu kok baru, iya, pernah mau dengar si Gucai gitu. Tapi banyakan bang, band kami itu bukan band rekaman. Orang itu nggak dengar lagu kami, nengok kami main. Oh, live perform ya. Live perform, karena kan kalau menurut Bang Lepot, aku tuh personil yang atraktif. Ya, jadi kalau aku memang bisa salto pasti salto aku kata dia. Dia bilang kayak gitu. Karena aku nggak bisa salto, jadi nggak salto. Ya. Apalagi ya, Sanctuary dengar. Sanctuary, kawan-kawan. Lauser, terus si Disobey. Apalagi ya? Yang ku dengarnya baru-baru ini ya. Itu sih kayaknya. Gitu ya. Itu sih kayaknya ya kalau band Medan. Jadi kalau untuk apa kau mau ngecekin apa? Tripodnya rusak gini ya. Nggak jelas ini produser nih, masa tripod nggak disediain. Ini bang yang punya. Iya. Ini Makasih bang. terekam kan? Nanti nggak terekam pula nanti. Berapa menit? Aku gini bang,
podcastku selagi kita nggak ada ngomongin yang nggak perlu diomongin nggak akan kukat. Oh iya. Kayak Betler ngambil kunci tadi kayak dia masuk nggak akan kukat bang karena dia nggak ganggu apa kan bang. Ya, Pertama terganggu nggak? Nggak. Aku nggak sih. Nggak. Terus kan bang, Hmm. menurut abang apa perbedaan skena Medan sama skena Banda Aceh? Kita nggak ngomongin banyaknya orangnya ya, kita ngomongin sistemnya ya. Kalau aku pikir sih pertama itu atau harus kita omongin ya, terutama kayak misalnya kayak TFAF kan main hardcore gitu. Medan itu punya basis hardcore kit tuh yang masif gitu, yang massal gitu. Kemarin aja kita juga tour gitu, aku bilang sama anak-anak juga, wah kayaknya kalau hardcore masih Medan sih ya, untuk masa ya. Terus mungkin sisanya di jam terbang, mungkin di sini kan kayak gigs Gigsnya seminggu sekali. Iya, gigs sering gitu. Terus apa ya? Mungkin juga beberapa bandnya tuh banyak juga yang serius, yang tour gitu. Ya mungkin hampir mirip-mirip sih kita sebenarnya. Kalau aku malah nggak bisa bahas daerah malah harusnya bahas kayak per bandnya. Contohnya kayak apa ya? Kayak TFAF misalnya. Kami itu termasuk orang yang beruntung gitu. Misalnya kami itu, ada hardcore yang bisa kami look up gitu kayak Fingerprint. Jadi apa deh Fingerprint yang bisa kami pelajarin misalnya? Mungkin manajemennya, bagaimana kemarin mereka atur gitu. Jadi karena bisa berinteraksi langsung, Cai. Kan beda mungkin kita misalnya nggak berinteraksi offline gitu ya. Online gitu kan agak-agak canggung biasanya kan. Ya paling itu sih. Kalau perbedaan skena kayaknya ya Medan secara kota juga beda kan, nggak ada regulasi tertentu lah. Kalau menurut abang, ada nggak penerapan yang di Banda Aceh yang bisa diterapkan di Medan atau penerapan yang di Medan diterapkan di Banda Aceh? Ini kita ngomongin di skena musiknya ya. Apakah menurut aku ada di Aceh yang di Medan itu nggak dilakuin, ada di Medan nggak lakuin di Aceh. Menurut aku minta dua itu untuk pertanyaan terakhir bang. Kalau sejauh ini selama aku tinggal 5 bulan di Medan, kayaknya untuk guyup, untuk nongkrong sama-sama aja sih, masih bisa diakses. Aku pikir sebenarnya aku nggak tahu jawabannya, karena satu sisi kayak TFAF itu kita look up-nya itu langsung biasa gini, apa yang TFAF kerjain ini kan udah dikerjain sama ibaratnya tuh dedengkot sebelumnya hardcore di US sana gitu. Kadang-kadang aku ya ngeliatin Scott Vogel aja, dia kok untuk band kok harus kayak gini, misalnya hardcore tuh tour, meeting with the kids dan sebagainya gitu. Ya TFAF apply gitu aja sih. Kadang-kadang aku kemarin di Padang sempat, kalau nggak salah sempat ada pertanyaan seperti ini. Cuman aku bilang kenapa juga aku nggak terlalu tahu bergerak secara makro, aku bilang, dan masih bergerak secara mikro. Maksudnya mikro itu di band aku sendiri, karena band aku sendiri aja bagi kami semua belum beres gitu. Jadi harus beresin dulu aja gitu. Makanya aku bingung sih sebenarnya. Lebih tepatnya mungkin nggak tahu aku, Cai, daripada aku sok tahu ya kan. Kan gini kan, tidak membuang kemungkinan bisa aja nanti band Sendogarpu tur ke Banda Aceh. Jadi kami itu tuh nggak shock culture kami. Ternyata gigs di Aceh tuh gini. Nah, maksud aku, Kalau itu sih mungkin lebih apakah sama aja gitu kayak cuman beda geser sedikit aja atau? Iya, kalau di Banda Aceh, untuk Banda Aceh sekarang ini kayaknya santai-santai aja sih. Orang bertato juga udah orang biasa aja, liatnya slow aja. Paling Abang nggak ngomongin orang bertato. ada kok bertato. Aku sengaja nggak nampain lo nih, makanya aku minta duduk sebelah kiri nih, abang. Enggak. Bahas-bahas ya. Enggak, maksudnya kan ngomongin apa ya? Mungkin ngomongin kota aku kan kita bilang aja spesial. Regulasinya ketat ya. Ya spesial lah kita Iya. bilang mungkin hukumnya tuh. Mungkin kan untuk lihat-lihat yang memang agak nyebrang sedikit dari pemahaman agama tertentu kan agak masih heran gitu. Tapi sekarang kalau di Banda Aceh ya, kalau untuk di kabupatennya aku belum tahu. Tapi kalau karena aku tinggal di Banda Aceh, aku berani ngomong Banda Aceh. Baik-baik aja. Ya oke-oke aja sih. Paling misalnya kok motor nih, kok calling aku kan. Ya udah cair. Paling kok jangan lupa bawa celana panjang juga ya gitu. Mungkin Untung kalau aku nggak pede celana pendek bang. nggak misalnya mungkin. Syukur kali aku Jadi berarti maksudnya aku ada checklist satu nih. maksudnya ada hal-hal tertentu yang prepare aja gitu. Ya, ketika di apa? Kalau nggak salah Fingerprint gitu tuh. Fingerprint itu 2017 Oh iya tuh. bang Leput suka pakai celana pendek ya. Main di clothing aku nggak, main di clothingku tuh aku siapin celana panjang. Tapi ketika mereka datang sekali lagi juga main di acara aku, Abang ingetin. enggak, aku bilang kayaknya udah aman nih pakai celana pendek nih, regulasinya udah aman, udah Oh pakai lagian aja. kan cuma di panggung tuh aja kan. Kalau keliling-keliling ya. Ya, karena- Apa yang bakal terjadi seandainya aku pakai celana pendek jalan gitu ke Indomaret atau ke masjid, kayak ke masjid lah masa Ya, celana pendek ke masjid kan. Ya enggak, Maksudnya ya enggak. gitu-gitu lah. Sejauh ini ya enggak apa-apa kalau memang apa?
memang apa paling ditegur aja sih sama kalau memang lagi apes ketemu WH. Cuman maksud aku gini, memang mau nggak harus di Aceh sih, mau di daerah manapun gitu. Ketika kau masuk, bisa di Bali gitu ada hukum tertentu kan Ada memang. norma yang harus diikuti Iya, gitu kita kan. aja ikutin aja ya kan. Maksudnya itu kan bukan jadi masalah ya kan. Kau masih bisa ngeband, dapat fee juga, masih bisa jalan-jalan ya kan, slow aja. Paling Jadi itu kan, sih. Bang, aku ada yang lupa aku tanya. Hmm. Sebelumnya kan minum dulu. Hmm. Sebelumnya kan orang TFAF ini kan kemarin tur. Hmm. Berapa titik yang dikunjungin tur itu? Kemarin yang tur Sumatera Barat dan sekitaran itu harusnya 6, tiba-tiba Payakumbuh tuh confirm gitu. Akhirnya 7 titik kita semua. Jadi sebenarnya West Tour itu ya, barat lah ya. Iya. Sumatera Barat ya, West Tour lah ya. Harusnya kemarin di bulan 2 itu kita rencana memang Sumur Aceh gitu. Cuman karena lain sebagai pertimbangan, kayaknya daripada kita tur kita coba kejar studio dulu lah. Karena bulan 5 juga udah mau tur di Jawa itu kan kalau semua lancar kan. Kalau nggak bulan 5 mungkin bergeser sedikit lah bulannya Cai. Karena gini Bang, aku lagi nyari informasi kayak mana tur nih kan. Soalnya Sendogar Pun ini sebenarnya lagi progres album. Kemungkinan sih jadinya EP juga. Mau dibikin kayak beberapa 6-7 lagu aja gitu. Tapi itu di situ kami malah main hardcore. Oh gitu. Jadi aku lagi mikirkan kayak mana nih mau dibuat tour. Jadi aku lagi nanya-nanya info segala macam nih kan beberapa dan aku ngerasa aku udah punya link untuk Banda Acehnya menurut aku. Ya. Jadi aku menata aku bisa nanya sama Bang di Sumatera Baratnya. Oh bisa, maksudnya kayak kemarin tuh kita kan kemarin ngajak kawan kita si Oli itu, kebetulan Oli juga yang ngatur kemarin turnya Fingerprint di Sumatera sekitaran gitu kan. Ya udah kita pakai link yang sama aja. Venue yang sama, orang yang sama. Organisasi sama, ya maksudnya paling penting itu kan tiap organize kan ada yang oke, ada yang mungkin kurang oke juga. Ya mudah-mudahan kita kemarin dapatnya yang oke semua, alhamdulillah gitu. Maksudnya di band ini juga kadang-kadang perlu kayak di bisnis juga, Cai. Kayak orang dagang tuh kita learn from the expert. Maksudnya siapa sih yang lebih duluan? Oh dia duluan tur, nggak ada salahnya kita sharing sama dia kan. Ya itu Iya. yang apa kan? Kalau aku pribadi sih Bang, aku nggak punya sifat yang senioritas. Kalau aku mau bawa itu, Wah nggak ada. kalian itu junior kami. Tapi pada dasarnya kami tuh nggak bisa kayak gitu Bang. Aku harus ada yang kupelajari dari Abang. Ya kan? Ya sama lah, sama-sama belajar, Cai. Kami tur juga di Jawa sekali kan. Itu pun karena kami main di Jaklot sekali itu cuma 6 titik. Oh, Cuman iya. kan aku pengennya tuh turnya di Sumatera. Kenapa aku bilang itu? Contoh misalkan turnya ke Binjai, aku bisa pulang hari. Ya kan, aku ada anak istri yang di rumah yang harus urus juga kan. Ya. Nah, aku pengennya sih ke situ gitu kan. Coba kalau keluar kota kali, kalau ada beberapa titik aku nggak bisa, ya aku minta tolong ada yang backing lah gitu lah. Yang penting aja. Iya. Karena aku mikir gini, band ini kan bukan tentang aku sendiri Bang. Betul. Band ini kan berdirinya tuh dari beberapa kepala. Menurut aku, ketika aku tidak bisa satu, band itu harus tetap jalan. Oh iya, TFF udah kayak gitu. Kalau bahasa TFF tuh agak lebih sederhana. Zaman sekarang tuh gimana cara tuh bendera band tetap berkibar. Contohnya kemarin selama aku stay di Medan gitu, Untuk main di sana. TFF sempat nggak main, terus akhirnya kita bikin formasi lagi gitu. Basisku yang di vokal, cari basis additional, nah, gitu. Jadi maksudku zaman sekarang tuh ya tapi Improvisasi lah ya kan. satu, tapi itu juga gini juga Cai, maksudnya balik ke bandnya, pilihan bandnya. Kalau si TFF manangnya gitu, maksudnya ya udah sikat aja gitu. Betul. Karena kami menerapkan kayak yang Bang bilang juga, kami tuh personil saat ini tuh 9 atau 10, anggaplah 10, tapi kan intinya 6 Bang. Rame ya? Rame Bang, kami tuh Kenapa nggak 11 biar jadi tim bola? gak ada cadangannya Bang. Iya. Iya. Jadi kami tuh punya drummer 2, ya kan, gitaris 4. Aku bass bisa sambil gitaris juga 4 jadinya kan. Nah, aku multi bass talent bisa ya? sambil vokal juga. Ya. Aku bisa vokal tunggal, aku bass tunggal gitu. Nah kami gitu. Ketika aku nggak bisa, aku punya backing 1. Ya. Ada gitaris nggak bisa, ada backingnya 1. Jadi kayak Abang bilang tadi, kayak manapun ceritanya, bendera si band tetap berlayar. Iya, Ya kan? berkibar dong. Iya. Jadi ibaratnya satu orang yang nggak bisa, kecuali dua orang. Bahkan pernah kami 2 orang nggak bisa tetap main. Ya, cari additional gitu kan ya. Ya kan udah ada 10 orang. Oh Ada iya. yang cari lagi kan Bang. Iya. Anu si ini nggak bisa main ya. Oke katanya gitu. Jadi kadang nanti ada namanya si Ot di tempat kami itu kalau dia lagi nggak main dia fotografer kami. Oh, oke. Jadi secara langsung Jadi, mempromosikan dia tuh punya. Udah ada yang backup terus ya. Ya tim fotografer kami ada loh gitu. Jadi dia kan ada usaha fotografer, dia itu bisa kami promosi ini dari si Ot gitu segala macam. Nah, Iya. kami mau yang seperti itu karena memang kami itu tipikalnya siapa yang bisa dia aja yang main. Iya. Cuman beberapa kali ini yang nggak pernah absen malah aku. Aku nggak pernah absen malah.
satu sisi mungkin kerjaanku fleksibel. Ya. Itu sih lebih ke situ. Ke orang itu kan mungkin ada yang kerjanya yang dari 9 to 5 lah kita bilang kan. Jadi orang itu ada yang nggak bisa diganggu gugat gitu. Kadang kan main di festival dikasih sore. Tapi kan band kecil. Jadi jadwal band. Gini lah contoh lah main Medan Sebenarnya kalau menurutku nggak ada band kecil band besar sih Cai, cuman ada band aktif mah enggak. Saking aktifnya dibuat siang gitu ya. Kalau aku sih sebenarnya kalau masalah TFAF mungkin salah satu band yang nggak pernah mempermasalahkan tuh main awal apa enggak. Karena gini maksudku, ya kalau misalnya kita mainnya bagus datang sendiri kok gitu. Iya. Dan mungkin gini, memang momentum tertentu nanti yang tanpa kita sadari mungkin tak bilang semesta mendukung atau apa tanpa kita minta pun itu bakal memang terjadi dengan sendirinya. Iya, contoh gini, festival yang kami main sore itu ada 2 tahun 2022 itu satu ada Dailyland. Kami main band kedua. Siap mainnya udah kami jadi penonton biasa, nonton normal gitu. Menikmatin itunya sih kami. Terus yang kedua ada Medan Magnet akhir tahun kemarin. Kan kita jumpa di sana kan? Iya. Abang kan ada juga kemarin kan? Iya. Aku di situ main 2 juga. Kami gak ada komplain, yang penting ada situ bisa nonton. Ya. Aku jumpa sama Bima di situ. Oh iya, I'm kidding ya. Ya, aku jadi ingat kan. Jadi kan kita flashback ke sana ketemu orang Banda Aceh. Iya. Ya kan? Bima itu aku nggak nyangka dia tuh sampai disewa ke Amerika. Tengok foto-foto. Iya, dia ada sampai sana. Dia malah Bima tuh nanti kalau mau main Lok Semawe gitu bisa memang Handling dia. yang handle si Bima, organizernya Bima. Bima itu kan M Kidding sama Sacrifice Infinite itu kan biasa mereka yang organize tuh kalau di Lok Semawe. Oke. Aman lah. Gitu. Jadi Bang, dari semua pertanyaan ini kan udah Abang jawab semua nih Bang. Ya. Cukup puas dengan jawaban Abang. Jadi sebenarnya kan Siap. kalau Abang nggak tahu capcay itu konsepnya itu kan 10 jenis sayur Bang. Oke. Itu bahasa Chinese. Itji sa si go la ci pe kau cap. Cap itu 10. Oke. 10 sayur. Jadi sebenarnya 10 pertanyaan. Kalau Abang nggak nyadar aku udah nanya Abang 30 pertanyaan tadi. Dari 10 pertanyaan jadi 30 pertanyaan. Iya, ya kan berkembang lah. Itu sebenarnya orang yang nggak ngeh, cuman makin lama nggak ngehnya udah aku sampein aja lah di episode Capcay itu dari 10 pertanyaan itu berkembang jadi banyak. Iya. Bukan karena belakangnya Cai juga, ya udahlah ya kan gitu kan. Cocokin aja lah ya. Tapi intinya sih gitu, 10 pertanyaan jadi banyak. Oke. Itu. Siap. Aman lah ya. Aman kali lah. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton Capcay episode Fuad TFAF. Aku nggak minta kalian subscribe, aku nggak minta kalian komen atau like. Kalian nonton aja aku udah senang. Udah, itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Siap, Cai. Thank you, sukses.